Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati narasumber pertama, yakni Bapak Dr. Misbahul Munir, Kaprodi Pasca Sarjana Ekonomi Islam IAIN Jember. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, MBI, dan teman-teman yang bahagia dimanapun kalian berada saat ini. Yang ikuti ini 70 orang, partisipannya 70 orang. Sebelum mulai acara kali ini, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Maulana Azza wa Jalla yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan diskusi dengan tema strategi pengembangan entrepreneur syariah dalam dunia usaha dan industri halal. Tema ini sangat menarik karena sekarang ini lagi booming beberapa industri ingin mendirikan halal industri yang disampaikan oleh Pak Misbah itu ya. Saya baca itu kalau tidak keliru Lipo Group Jawa Barat itu sudah mendirikan halal park industri ya Misbah ya. Kalau saya tidak keliru baca di Jawa Barat kalau tidak keliru ya. Di situ ada halal park industri dan beberapa hal yang berkaitan dengan produksi seharusnya juga ada label halalnya karena ini untuk menjamin dan memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dibuatnya itu sudah halal secara syariah. Misalkan selama ini teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa punya usaha pentol atau apa, itu masih kita ini masih merasa acuh tidak acuh yang ngurus tentang halal industri. Padahal itu bagian penting dari industri. Misalkan contoh untuk industri pertama yaitu contoh hal kecil yang harus diurus oleh mahasiswa ketika mendirikan usaha itu minimal PIRT ya sebelum ke industri halal. Apalagi sudah punya halal industri ya berkaitan dengan LP POM, terus sekarang halal sudah dimiliki oleh wewenangnya sudah wewenangnya di bawah naungan Kementerian Agama, bukan lagi di bawah LP POM MUI ya. Jadi sangat menarik sekali kalau misalkan teman-teman mahasiswa atau yang lain ini ingin mendirikan usaha yang basisnya harus punya label halal. Rumah sakit pun sekarang sudah punya label halal syariah sekarang di Indonesia. Kalau tidak salah ada 7 apa 10 yang sudah memiliki sertifikat rumah sakit syariah di Indonesia itu. Jadi sangat menarik untuk diskusi bagaimana misalkan merintis usaha yang harus punya label halal karena itu menjamin kepastian. Katanya mahasiswa yang perempuan itu kan lebih penting kepastian daripada coklatnya. Itu mungkin pengantar dari saya. Nanti akan disampaikan pertama yang disampaikan oleh Pak Misbah tentang karena beliau ini sangat ahli. Saya pertama kali kenal beliau sangat ahli bicara tentang dunia halal yang industri dunia halal ya, yang beliau sangat ahli sekali. Nanti Gus Wadud mungkin bicara tentang fikih atau seperti apa tentang halalnya itu ya. Kepada Bapak Dr. Misbahul Munir kami persilahkan. Bisa tampilkan slide-nya juga, Pak? Belum tak siapkan ya, tapi nanti saya kirim ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis, Magister Ekonomi Islam. Yang saya hormati Bapak Masudi, Magister Ekonomi, sebagai moderator pada acara hari ini.
tadi saya sebut untuk melengkapi jabatan beliau, Bapak Kiai Haji Abdul Wadud Nafis adalah sebagai Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Lumajang. Pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang sangat barokah. Suasana puasa di bulan Ramadan. Di forum yang modern ini, yaitu melalui media Zoom dalam rangka dialog online. Tentu pertemuan ini kita harapkan membawa semangat bersama untuk berjiwa entrepreneur, sebagaimana tema yang kita tahu pada hari ini adalah merancang dari aspek strategis bagaimana tumbuh kembangnya mental entrepreneur atau pengusaha yang berbasis pada syariah dalam dunia usaha dan industri. Ada 3 kalimat penting. 3 kalimat penting di sini adalah entrepreneur syariah yang pertama, yang kedua dunia usaha dan industri, dan yang ketiga halal. Nah, kita ingin mencoba dari potret 3 hal tadi itu dalam perspektif akademik maupun praktisi ya. Mungkin di ruang diskusi ini banyak praktisi juga walaupun pemula, mungkin di situ adalah identitas masih mahasiswa. Saya melihat di sini ada banyak peserta dari kalangan mahasiswa, baik S1 maupun S2. Saya berharap juga semangat Ramadan ini memberikan inspirasi besar kepada kita untuk menanamkan jiwa entrepreneur. Di tengah menahan suasana lapar, tapi saya melihat semangatnya luar biasa. Terutama Ketua Pengurus Daerah MES Lumajang ini, Kiai Wadud. Saya ingin memberikan pengantar pertama kali adalah tentang ekonomi syariah yang kita pahami, sebagaimana kita mendasari dalam setiap melangkah di ranah ekonomi syariah itu ada 3 hal penting yang menurut saya perlu diberikan batasan-batasan secara normatif supaya nanti kita tahu di mana langkah yang kita lakukan dalam bersyariah secara ekonomi. Yang pertama, ekonomi syariah itu terbagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama sektorial, di mana kita melihat ada dunia usaha industri, bagaimana kita melakukan produksi dan distribusi dalam 6 hal minimal, mulai dari halal food atau makanan halal, kemudian kita bicara tentang halal fashion, yang ketiga halal tourism atau pariwisata halal, yang keempat halal kosmetik, yang kelima terkait dengan herba atau pharmaceutical halal, ya, herbal, kemudian juga mengenai media dan rekreasi halal. Nah, kita melihat itu merupakan bagian penting dari usaha-usaha di sektorial dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan yang kedua, kita melihat ekonomi syariah itu bergerak di bidang moneter, di bidang keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, multifinance, pegadaian, penjaminan, ada BMT di situ, ada suku, ada saham, dan sebagainya. Ini merupakan gerakan di bidang keuangan syariah. Nah, ini juga yang mendasar, yang penting juga yang ketiga adalah ketika kita bicara mengenai COVID-19 misalnya, ini menjadi peran yang sangat strategis yaitu di sektor sosial. Karena di sektor sosial ini kita melihat ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, dan lain sebagainya. Nah, dari 3 hal itu, di sini saya ingin melihat sisi pelaku-pelaku bisnisnya. Pelaku bisnis yang menurut saya, tadi saya awali dengan sebutan entrepreneur. Saya berhadapan dengan banyak kalangan, tetapi saya melihat kalangan ini kalangan muda ya, kalangan muda. Tentu sedikit ilustrasi sebagai wujud keseriusan kita di bidang sektor ini adalah yang pertama,
permasalahan entrepreneur ini bagi Indonesia memang masih sangat problem. Kita melihat kalau kita masuk kelompok mahasiswa di Amerika itu 90% mahasiswa yang lulus itu sudah bergerak di sektor entrepreneur atau mereka lebih banyak kepada pebisnis. Nah, berbanding terbalik dengan di Indonesia, ya, ada data yang menunjukkan dari mahasiswa yang lulus 83% itu masuk di sektor pegawai, karyawan. Artinya mereka lebih kepada logika berpikir simple, lebih baik menjadi karyawan saja. Sedangkan 5%-nya adalah baru menjadi seorang entrepreneur. Sisanya adalah belum bekerja. Ini jelas kita melihat ilustrasi yang sangat memprihatinkan karena dalam sebuah negara yang dikatakan maju itu bila di situ minimal 14% itu adalah mereka bergerak di sektor entrepreneur. Padahal kita tahu penduduk Indonesia adalah 260 juta. Ini dari problem awal kita yang sedang kita bicarakan ini. Nah, yang kedua, coba bandingkan jumlah penduduk dunia ini sebagai ilustrasi. Data tahun 2017 itu kita melihat negara terbesar penduduknya adalah China dengan jumlah 1,388 miliar, kemudian yang kedua India dengan data 1,2 miliar, dan yang ketiga adalah Amerika dengan data 300 sekian miliar, dan baru kita menempati posisi keempat. Ini luar biasa. Dengan data kira-kira 260 juta kita. Maksud saya tadi bukan menggambarkan berbagai skala perbandingan secara kuantitatif, tapi ini bisa dilihat bagaimana posisi demografi kita itu dapat bonus besar. Tapi kita bisa nggak mengelola SDM yang begitu besar jumlahnya itu? Karena kalau tidak bisa kita kelola justru menjadi problem bangsa kita sendiri. Baik, setelah kita tahu posisi kependudukan ini, betapa kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dalam bagaimana kita mengembangkan sektor bisnis ini. Inspirasi kita yang pertama, kita ambil dari gambaran data dalam Al-Quran. Ya. Sebuah riset yang dilakukan ya, terkait dengan bagaimana pentingnya ya, bisnis dalam perspektif Al-Quran. Ada hasil riset dari Mustaq Ahmad ya, yang mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran yang jumlahnya 370 itu khusus membahas tentang bisnis. Ini menunjukkan betapa pentingnya bisnis dalam perspektif Islam. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat ingin sukses dalam kehidupan kita, itu di sektor bisnis. Itu sudah dijamin dalam Al-Quran. Nah, walaupun kita tahu puasa yang sedang kita lakukan hari ini, puasa Ramadan yang diwajibkan sebagai rukun Islam, ya, itu hanya ada 9 yang mendasari dalam ayat Al-Quran. Kalau sudah begini, kita tahu betapa pentingnya kita bergerak di sektor bisnis ini. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, kalau kita ingin hidup itu sempurna dan sukses, bergeraklah di sektor perdagangan atau bisnis. Hadis ini. Nah, itu menunjukkan yang mungkin saja akan disempurnakan oleh Kiai Wadud ya. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat memberikan ilustrasi jelas bahwa yang namanya entrepreneur itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikuasai. Nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad, ada 2 dakwah yang diberikan. Yang pertama bicara tentang tauhid atau akidah, yang kedua adalah bicara tentang bisnis.
Sampai hari ini kita tahu bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang potensial, umat kita, masyarakat kita masih belum banyak bergerak di sektor bisnis ini. Tadi disinggung oleh moderator, bagaimana sekarang masuk di dunia industri dan dunia usaha itu. Saya melihat memang kita masih sangat terlambat untuk melakukan gerakan di sektor real, terutama kita bicara usaha dan industri halal ini. Mengapa? Ya, saya katakan sangat terlambat, kita dimanjakan satu sikap untuk menjadi konsumtif saja. Indonesia menjadi konsumen terbesar dalam industri makanan di dunia ini. 162 miliar US dollar dihabiskan untuk belanja di sektor makanan. Tetapi itu menunjukkan betapa kita posisinya masih posisi rendah. Kita hanya sekedar sebagai konsumen, belum bisa menjadi produsen, atau kita membuat bagaimana produk-produk kita itu bisa terdistribusi secara baik sebagai produk yang unggul untuk dipasarkan ke internasional. Bahkan di dalam negeri pun kita kebanjiran produk-produk dari luar negeri. Itu menunjukkan betapa umat Islam itu sesungguhnya dalam situasi seperti ini masih lemah. Masih lemah. Padahal kita posisinya sangat mayoritas. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang menurut saya mendasar. Ya. Kalau kita ingin mendasari apa yang menjadi prinsip dasar kita sebagai entrepreneur syariah. Yang pertama adalah tauhid berwirausaha. Yang kedua adalah syariah berwirausaha. Dan yang ketiga adalah akhlak berwirausaha. Ilustrasi terhadap tiga hal itu, kita yakin dan percaya setiap usaha apapun yang dilakukan, baik dalam dimensi duniawiyah, itu selalu diorientasikan pada kekuatan keesaan Allah semata-mata karena Allah. Itu kalau kita bicara konsep akidah yang mendasari berwirausaha. Yang kedua, syariah. Dalam perspektif sempit, syariah di sini sama maknai penguasaan terhadap hukum-hukum fikih yang nanti mungkin banyak disinggung oleh Gus Wadud. Bagaimana kita bermuamalah ini benar sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, dimensi akhlak ini adalah bagaimana kita melakukan aplikasi dalam kehidupan nyata di sektor marketing, bagaimana kita memahami konsep-konsep marketing berbasis pada syariah. Nah, saya melihat ini merupakan satu potensi besar. Mengapa? Saya setiap kali masuk di kelas, ketika mengajar entrepreneur, saya tanyakan kepada mahasiswa, hampir 80%, bahkan lebih, mahasiswa itu selalu menjawab setelah lulus pengen jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Saya tanya, berapa yang pengen jadi PNS? Nggak lebih dari 5%. Sisanya ingin profesi-profesi lain. Tapi 80% lebih, mahasiswa selalu mengatakan pengen jadi pengusaha. Di sini ada kesenjangan antara cita-cita dengan realita, antara dasain dengan dasolem, antara tujuan yang diharapkan dengan fakta empirik yang terjadi. Kenapa? Dari gambaran yang 80% lebih menjadi entrepreneur sebagai sebuah cita-cita, tetapi faktanya mereka masih belum melakukan kegiatan-kegiatan entrepreneur. Menurut saya ini ada persoalan. Persoalannya di mana mungkin forum ini akan memberikan satu ruang terbuka untuk kita diskusikan yang nanti mungkin bisa dilihat baik dari perspektif praktisi maupun akademisi. Tentu saya ingin forum yang baik ini akan memberikan inspirasi besar untuk melakukan gerakan industri halal. Tetangga terdekat kita Malaysia sudah menjadikan pelopor halal yang luar biasa dan diakui secara internasional. Saya pernah melihat satu kawasan 700 hektar di Port Kelang sana. Itu merupakan satu bukti nyata mereka sangat serius melakukan gerakan industrialisasi halal dengan membuat satu kawasan industri halal atau halal park industry. Sebagai ilustrasi sekilas, di Thailand, di Filipina, di Jepang,
itu ada kawasan-kawasan yang digagas untuk melakukan gerakan nyata dan itu diproteksi dengan satu regulasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dalam industri halal. Kita baru bergerak. 2014 Indonesia baru melahirkan apa yang namanya lembaga BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Walaupun sudah didirikan, baru 2018 akhir itu dilantik pengurusnya. 2019 dilakukan usaha-usaha nyata untuk bagaimana BPJPH ini bergerak. Oktober 2019 seluruh produk halal itu harus tersertifikat tanpa kecuali termasuk pedagang kaki lima. Ini yang harus dipahami seutuhnya para pelaku di Indonesia. Walaupun saya tahu dan mengerti proses ini masih menjadi persoalan tarik ulur, misalkan antara BPJPH dengan BPOM. Dua institusi yang dulu melakukan penjaminan produk halal itu BPOM, sekarang diambil alih BPJPH, tapi dalam kenyataannya masih ada persoalan-persoalan tarik ulur. Ini semata-mata mungkin masuk dalam ranah politik menurut saya. Belum masuk kepada objektivitas. Kalau objektivitasnya itu sudah ada lembaga penjamin yang nyata-nyata sudah disahkan oleh negara. Ini memang persoalan. Tapi bagi saya, menjadi pelaku entrepreneur syariah sebuah keharusan dan keniscayaan karena jaminan Al-Quran sudah jelas. 370 ayat itu membackup penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Bandingkan dengan puasa yang diwajibkan oleh Allah sebagai rukun Islam, itu hanya ada 9. Ini bukan menafikan atau menganggap remeh puasanya, bukan. Tapi untuk menganggap penting betapa dunia entrepreneur itu menjadi pilihan yang nyata bagi generasi kita. Saya rasa itu yang saya jadikan sebagai pengantar untuk dialog ini, dan saya kembalikan kepada Pak Masudi sebagai moderator. Terima kasih. Sampaikan Bapak, saya dari dua narasumber Pak Wiswa menjelaskan tentang halal industri ya, terkait dengan entrepreneur, industri halal dan halal sendiri. Di antara jenis-jenis industri halal itu ada halal food, ada fashion food, ada cosmetic food, ada herbal food, termasuk kolam renang food sekarang sudah kolam renang halal kolam renang syariah ya, bukan kolam renang food. Kolam renang syariah sudah banyak sekarang, dan ini sangat menarik karena ini kan adanya sesuatu itu karena memang ada permintaan dari masyarakat bahwa harus halal. Itu ada supply, ada demand-nya, jelas ada demand-nya. Saya tadi disampaikan oleh Pak Misbah tadi itu. Ini karena sangat menarik, termasuk tadi cerita. Saya juga ketika menyampaikan ke Mas Wah, cita-citanya jadi apa? Ingin jadi pengusaha. Nah, ketika ditanyakan lebih lanjut, apa yang dilakukan selama ini untuk jadi pengusaha itu masih belum. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Misbah tadi itu, apa yang disampaikan cita-citanya belum connect, belum ada koneksi dengan apa yang dia lakukan. Termasuk misalkan apakah dia mau memilih solo entrepreneur atau entrepreneurship. Membangun sistem dengan teman-temannya. Terus yang berikutnya, Indonesia tadi itu 14% ya. Di Amerika itu rata-rata lulusan mahasiswanya jadi pengusaha. Nah, dan di kita ini banyak yang jadi buruh. Itu kan kita saya termasuk jadi mahasiswa ya. Kita anti buruh misalkan ya. Terus kita setelah lulus juga jadi buruh, ini kan juga problem juga. Kita buruh tani mahasiswa misalnya, kita demo jadi buruh, setelah lulus kita jadi buruh, kan repot juga. Demo berkali-kali, pengusaha tidak adil. Kita setelah lulus jadi kita juga jadi buruh, kan juga celaka juga. Kalau mengkritik enak Pak, jadi lebih enak. Jadi misalkan membangun jaringan, membangun sistem misalkan. Itu kan lebih mulia daripada kita menyuarakan ketua asosiasi buruh misalkan. Sekali-kali lah Pak mahasiswa YIN itu jadi ketua asosiasi pengusaha, kan enak menyampaikan dari waktu mahasiswa ketika sudah jadi lulus misalkan. Tadi Gus Wadud menyampaikan tentang soal gimana jadi pengusaha, ada yang Fatona, Sidik. Di Lumajang ini ada gojlokannya Gus. Orang
sidik aja kadang tidak sodik begitu. Di Lumajang tapi ini saya nak paham di Jember ya. Sidik aja kadang tidak sodik gitu ya. Atau sodik saja tidak sidik gitu. Jadi menarik sekali ya diskusi. Ini ada yang mau ditanyakan. Ini saya baca ini bisa di chat ini ada namanya Bay Juri ini. Mau bertanya ini atau Bay Juri ini mau tanya silahkan. Baik Juri ya. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya sampaikan terima kasih atas waktunya Mas Budi dan dosen-dosen saya, Gus dan Pak Misbah. Jadi terima kasih atas penjelasannya, Gus dan Pak Misbah. Ada beberapa hal rentetan yang perlu saya pertanyakan terlebih dahulu, Gus. Mengingat bahwa pasti setiap ada home industry, perusahaan akan ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif, Gus. Seperti yang kita ketahui bersama, katakanlah bahwa dalam rantai pasokan halal, mulai dari hulu sampai hilir, itu harus sesuai dengan bagaimana kaidah-kaidah konsep syariah maupun dalam perspektif fikih muamalah. Nah, yang terjadi di lapangan, Gus, kalau jenengan mencontohkan bahwa ada konsep hotel syariah. Ini pernah terjadi di Jogja, Gus. Ada bangunan hotel yang sangat begitu besar. Dan di dalamnya juga ada kolam renang yang mengakibatkan bahwa kebutuhan air sangat begitu banyak, sehingga dilakukan pengeboran yang sangat besar sekali, sehingga itu berdampak kepada lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi di sekitar hotel itu terjadi penyumpatan air, Gus. Tidak muncul air itu sehingga dieksploitasi oleh hotel itu sendiri. Dan juga beberapa hal, baik dari tambak udang, kan, yang berlabel halal, ataupun pabrik tahu, gitu ya. Itu limbah, itu sangat berdampak sekali bagi sekitar alam yang ada di sekitar wilayah tersebut, dan itu sangat meresahkan warga yang terdapat di suatu tempat wilayah tadi itu. Nah, ini bagaimana, Gus? Padahal niat dari suatu perusahaan sudah meniatkan untuk bagaimana sesuai dengan konsep syariah. Lalu dalam aplikasinya itu terdapat banyak hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar. Mungkin hanya itu saja, Gus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan itu menarik sekali. Ya. Dalam konsep industri halal, kita pahami dulu dasar dari makna halal. Jadi halal itu beriringan dengan thayyib. Jadi halal dan thayyiban. Dimensi halal ya itu jelas. Tapi yang penting untuk dimaknai hari ini yang seringkali juga hanya disimplifikasi atau disederhanakan dalam hal thayyib ya. Thayyib itu bermakna dua. Ya. Yang pertama adalah makna kalau kita bicara makanan misalnya, itu bergizi dan menyehatkan. Tetapi lebih dari itu kalau kita bicara yang lain, thayyib itu tadi dikatakan bahwa ada di situ adalah mengenai fasilitas atau sarana halal, termasuk diantaranya disebut kolam renang dalam sebuah hotel, dan beberapa contoh produk yang lain. Di sini makna yang akan menyentuh dalam dimensi thayyib itu adalah bagaimana thayyib itu diimplementasikan untuk tidak menimbulkan kerusakan. Itu yang pertama. Kalau kemudian pengeboran menimbulkan di lingkungan itu terjadi kerusakan lingkungan, maka di situ tidak thayyib. Memang dalam pelaksanaan kolam renangnya halal, tapi tidak thayyib. Itu penting untuk memaknai thayyib.
Yang kedua, makna thayyib itu juga harus dimaknai proteksi terhadap Islam itu sendiri. Usaha-usaha apapun yang menimbulkan kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam, itu makna thayyib di situ. Pertama, kita tidak menimbulkan kerusakan. Yang kedua, memaknai bahwa thayyib itu adalah memproteksi kepentingan umat Islam. Penting artinya di sini tadi disinggung bahwa produk-produk yang dilahirkan dalam dimensi produk halal itu adalah negara-negara non-Muslim itu benar. Bahkan sangat fantastis, 85% produk ekonomi dunia itu masih dikuasai oleh non-Muslim. Ini menunjukkan tantangan yang luar biasa. Sesungguhnya kita kalau memaknai bagaimana kita menimbulkan produk-produk itu, maka kembali ke dua hal tadi. Halal dan thayyiban. Halal itu memang kita berikan satu makna yang sudah sangat jelas. Nah, tapi yang thayyib ini tafsirnya harus diperluas. Tadi saya sebutkan bahwa tidak menimbulkan kerusakan. Dan yang kedua, sesuai dengan kepentingan umat Islam secara khusus, supaya apa? Bahwa kekuatan dorong umat Islam untuk menguasai ekonomi itu harus dimaknai jihad. Tadi saya katakan 370 ayat mendukung terhadap gerakan ekonomi umat Islam ini. Sudah jelas sekali. Sementara puasa saja hanya 9. Ini menandakan kita itu belum menyadari betapa jihad yang paling besar dalam konteks kepentingan ekonomi itu adalah di situ. Nah, tadi saya menegaskan untuk melengkapi apa yang disampaikan Gus Batur. Ya. 169 miliar US dollar. Itu baru bicara tentang makanan halal. Betapa potensinya jauh lebih dahsyat. Nah, di sini artinya apa? Untuk kepentingan mendorong para pelaku-pelaku entrepreneur halal atau kita berbasis pada syariah, itu jelas adalah perlu kebersamaan yang cukup bagi kita untuk melakukan gerakan itu. Saya yakin Gus Watu juga pernah memaknai bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Digambarkan seperti hidangan di meja, diperebutkan banyak orang. Yang kedua, ketika umat Islam dipertanyakan apakah jumlah yang sedikit, bukan. Jumlah kita besar. Tapi gambaran umat Islam ini seperti buih di tengah lautan, terombang-ambing, tidak memiliki komitmen. Kalau kita mendahulukan sistem apa komitmen dulu, itu kalau kita mempertanyakan pada sebuah aksi real dalam melakukan pembangunan apapun di dalam capacity building terkait dengan entrepreneurship ini atau kewirausahaan, maka yang mendasar adalah komitmen dulu. Karena dengan komitmen, entrepreneur yang kita lakukan itu akan menggapai semuanya. Itu sebagai hal yang mendasar. Kemudian, saya melihat apa yang bisa dilakukan di awal ini sebagai orang muda yang mendasari langkah-langkahnya ke depan. Pertama adalah sadari bahwa gerakan di bidang ekonomi itu adalah gerakan tauhid. Tadi saya singgung. Yang kedua, gerakan syariah dalam perspektif muamalah. Kemudian yang ketiga, akhlak. Nah, tauhid ini ada 3 dimensi. Dimensi uluhiyah, rububiyah, dan asma. Uluhiyah sudah jelas apa yang dilakukan semata-mata karena Allah. Rububiyah sudah jelas bahwa segala apa yang ada di dunia ini diperuntukkan untuk manusia dan perlu kita kuasai. Dan yang ketiga, asma. Kita tahu asma Allah di dalam 99 asmaul husna. Ada ghani dan mughni. Ghani kaya, mughni mengkayakan. Kita udah dijamin semua itu. Tetapi karena kita belum punya komitmen dalam melahirkan entrepreneur sejati Islam yang menjadi pegangan ini, maka kita mahasiswa yang sudah saya jelaskan tadi ingin jadi pengusaha tapi belum bisa terwujud karena komitmen itu. Saya kira itu mungkin nanti bisa disempurnakan oleh sesuatu. Terima kasih.
Monggo. Halo. Sudut dimatikan. Ya. Nah, Jadi saya melanjutkan apa disampaikan oleh Bapak Dr. Misbah tadi itu, yang ingin saya sampaikan dulu di mana antara konsep entrepreneur syariah dengan pelaku ekonomi itu harus dibahas tersendiri. Kalau kita bicara tentang entrepreneur syariah, maka yang pertama dia itu harus berdasarkan tauhid. Di mana semua aktivitas-aktivitas itu di situ akan diperhatikan oleh Allah, akan dikatai oleh Allah dan akan dibalas sekecil apapun yang dia lakukan. Kebaikan yang dia lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Begitupun penyimpangan sekecil apapun yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah. Nah, dalam konsep secara praktek tadi itu ketika dia melaksanakan umpamanya hotel syariah, kolam renang syariah misalnya, ini konsep. Nah, ketika dia bicara tentang syariah bahwa semua aktivitas di hotel, aktivitas di kolam renang itu disitulah yakini bahwa Allah itu tahu dan Allah akan mencatatnya melalui malaikat raqib atau atid, kemudian nanti akan balas di hari kiamat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara berikutnya adalah syariat. Nah, yang jadi berikutnya ini syariat harus bagus. Ketika dia membuat perusahaan, maka disitulah ada yang namanya itu syariat. Kemudian ada etika. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai membuat kerusakan. Ternyata dia buat kerusakan. Berarti bukan sistemnya yang salah. Tapi individunya yang salah. Nah, maka karena itu yang diharapkan itu bagaimana pengusaha-pengusaha muslim yang sejati, dia mempunyai iman yang mantap, pengetahuan fikih muamalah yang kuat, kemudian dia penguasaan yang mendalam terhadap etika bisnis dan melaksanakan etika itu yang diharapkan pelaku-pelaku bisnis yang akan datang. Saya ingin mundur apa yang disampaikan oleh saya tadi itu. Kita melihat tadi ternyata eksportir atau negara pengekspor itu makanan ke negara Islam itu yang berlabel syariah itu rata-rata adalah sebagian besar atau 10 besar itu adalah negara non-muslim. Maka bisa jadi dia itu walaupun label syariah ternyata pelakunya bukan non-muslim, maka otomatis konsistensi terhadap syariah itu tidak seperti yang kita inginkan. Atau dia seorang muslim, tapi pemahamannya terhadap syariat dia tidak mendalam, pemahamannya dia terhadap etika Islam itu, terhadap etika bisnis juga tidak mendalam. Atau dia mendalam syariahnya, paham etikanya, tapi ada problem di tauhidnya, sehingga dirinya itu menganggap enteng melakukan pelanggaran-pelanggaran itu semua. Maka karena itu jadi penting, terutama teman-teman mahasiswa di sini ada Dawin ini adalah pelaku lembaga keuangan ini kalau nggak keliru. Bagaimana dia mengembangkan bisnisnya sehingga nanti di Bondowoso itu lahirlah industri halal atau halal industri gitu. Sehingga menjadi percontohan dari masyarakat sekitarnya. Inilah bisnis yang syariah. Inilah entrepreneur syariah. Itu menjadi contoh ke depan itu. Di sini ada Kurniawan misalnya. Bagaimana menjadi contoh? Ini menjadi pengusaha muslim yang baik, entrepreneur yang baik. Di mana antara konsep syariah itu dengan pelaksanaannya itu cocok. Itu kemudian ini ada pertanyaan dari Kurniawan ini tentang wisata syariah. Ini saya langsung jawab ya karena capri dengan saya ini ya. Kita lihat begini. Saya itu di Lumajang pernah melakukan dengan teman-teman itu berusaha untuk melakukan wisata syariah walaupun sampai sekarang belum tuntas. Yang pertama kita ini melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat. Oh ini ada lahan yang bagus, umpamanya pinggir sungai, sungainya bagus, airnya bagus, tamannya bagus. Bagaimana kita itu kerjasama dengan mereka itu paling tidak kita misalnya buat kolam pancing. Nah, buat kolam pancing sehingga mereka kalau minggu itu mereka mancing, tapi bagaimana di situ tidak ada unsur cucinya. Bagaimana mereka yang datang itu berpakaian yang nutupin aurat. Bagaimana makan itu adalah halal. Kemudian tempat pancingnya laki dengan perempuan dipisah. Sehingga kalau perempuannya suka mancing juga nggak campur dengan ini. Itu disitulah kita yang lakukan. Kita mengembangkan. Jadi yang paling penting dulu kita melihat potensi di desa itu apa dulu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jangan berpikir kita bagaimana mendatangkan investor. Jangan-jangan nanti investornya juga tidak mempunyai jiwa entrepreneur syariah.
tidak ada keikhlasannya, tidak ada tauhidnya, tidak ada adilnya, sehingga yang dipikirkan bagaimana menggeruk kekayaan di daerah. Itulah mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Pak Mas Budi MEI. Silahkan. Tadi sudah dijawab nih di pertanyaan dari Bapak Baijuri. Ini ada pertanyaan lagi, Gus. Ini saya bacakan langsung. Saya baca karena ini di chat. Iya. Pertanyaan pertama, yang kedua Yang kedua disampaikan oleh Dianiza Aroda. Ini pertanyaannya. Salah satu yang menjadi media para entrepreneur untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah sumber daya manusia. Terlepas SDM yang ada memiliki kapabilitas baik untuk soft skill, baik itu soft skill ataupun hard skill. Di sisi lain juga kita sadar bahwa setiap manusia juga memiliki karakter bawaan seperti sikap. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh pendekatan The Big Five Model of Traits. 5 model sikap yang sering disebut OSIN. Model itu menjelaskan bahwa tidak semua SDM cocok untuk menjadi entrepreneur. Lalu, seperti apa solusinya jika seperti itu? Adakah Islamic strategic yang bisa menjadi solusi kami sebagai calon entrepreneur Islam ataupun kader ekonomi syariah yang orientasinya bukan hanya pada profitabilitas, tetapi juga masalah dan keberkahan? Itu pertanyaan yang dari Dianida Aroda nih. Monggo Pak Misbah sama Gus Wadud. Pak Misbah dulu, persilakan Pak Misbah, baru nanti saya. Monggo Pak Misbah. Ini pertanyaannya menarik. Jadi satu gambaran bahwa kadang-kadang kita memahami entrepreneurship itu hanya sebatas bagaimana orang melakukan bisnis. Jadi ini makna sempit yang menurut saya perlu diluruskan ya. Jadi semua profesi apapun, orientasinya apakah itu profit maupun non-profit, atau bahkan bukan organisasi profesi sekalipun, itu membutuhkan entrepreneur. Maksud saya entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Makna yang telah dijelaskan oleh Gus Wadud tadi memberikan ilustrasi sangat jelas bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu memberikan penegasan kepada kita untuk memiliki kemampuan. Kemampuan itu merupakan integrasi antara pengetahuan dan keterampilan. Lalu di dalam proses mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan, seseorang perlu melakukan pembiasaan-pembiasaan yang di situ memiliki kandungan bagaimana terjadi proses internalisasi nilai-nilai yang dilakukan tadi, supaya segala sesuatu itu berjalan secara otomatis, akhirnya melahirkan komitmen seseorang untuk melakukan apa saja. Kalau dia sebagai seorang ustadz, ustadzah, kiai, dan siapapun bergerak di bidang sosial ini dan pendidikan serta dakwah harus memiliki jiwa entrepreneurship. Tetapi kadang orang hanya membatasi makna entrepreneurship itu ke arah bisnis. Itu pun tidak salah karena memang bisnis itu bagian penting juga dalam mengembangkan jiwa entrepreneur. Maka di situ banyak sekali kandungan-kandungan yang disertakan dalam entrepreneur. Misalkan spiritual entrepreneurship. Ya, kekuatan-kekuatan ini dapat diusung dalam bingkai entrepreneurship karena itu memang sangat luas. Maka menurut saya strategi yang dilakukan bagi siapapun yang menjiwai entrepreneurship itu tetap berpegang teguh pada karakteristiknya, integritas moralnya. Saya melihat integritas itu dalam dimensi praktis, indikatornya jelas. Ada nilai kedisiplinan, kejujuran, profesionalitas, dan responsibilitas atau tanggung jawab. Maka terakhir adalah berani, artinya melakukan tindakan itu dengan keberanian tapi dengan penuh tanggung jawab. Percuma kita punya jujur, misalnya, punya profesional tapi nggak ada berani.
Nah, sehingga tidak ada nilai manfaat yang dikembangkan sebagaimana saya katakan tadi. Untuk mengembangkan konsep thayyib harus berdimensi kepentingan umat Islam. Jadi di situ yang harus dibangun komitmennya. Menurut saya strategi yang harus dilakukan bagi siapapun ketika memaknai entrepreneurship adalah melakukan apa yang sudah kita pahami bersama tadi, yang didasari konsep uluhiyah, rububiyah. Itu dalam dimensi tauhidnya, dimensi syariahnya kita memahami hukum-hukum syariah, di dalamnya muamalah menjadi bagian penting untuk instrumentasi dalam langkah-langkah berusaha, baik sebagai orientasi non-profit maupun profit, dan akhirnya kita masuk dalam dimensi akhlak yang secara rinci tadi sudah diberikan garis besar oleh Gus Badrun. Saya kira kalau kita masuk di area kompetitif berbasis sumber daya manusia sudah sangat jelas. SDM merupakan sumber daya dari sumber daya yang ada menjadi sumber daya sangat strategis bernilai dan tidak bisa SDM itu ditiru-tiru dengan model duplikasi. Maka di situ akhirnya siapa yang mau memiliki kekuatan dan daya juang serta daya saing tinggi, maka utamanya yang harus dikuatkan motivasi. Apakah motivasi internal yang itu bersumber dari dalam diri manusianya, atau motivasi eksternal, bisa dari dosen, bisa dari guru, bisa dari kiai, bisa dari ustadz, dan lingkungannya. Itu semua akan mampu membentuk karakter entrepreneur secara syariah. Saya kira itu. Ya. Monggo. Ya, terima kasih ya. Ya, saya menambahi yang perlu saya pahami dulu. Apa entrepreneur itu? Itu yang perlu kita pahami dulu. Apa entrepreneur itu? Nah, banyak orang itu memahami entrepreneur itu kan dipahami itu cuman dia itu berjualan. Ya. Jadi artikan dia berjualan. Dia itu lupa dia bahwa yang maksud daripada entrepreneur itu di situ sudah dijelaskan tadi itu adalah kemampuan dia itu membaca peluang bisnis ya. Dia itu mampu baca peluang bisnis, di mana di peluang bisnis itu dia itu dimanfaatkan dengan baik itu ya. Ya, dia itu bagaimana dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Itu yang dimaksud dengan entrepreneurship itu. Nah, kemudian setelah dia itu mampu membaca peluang bisnis itu, lalu dia dimanfaatkan betul bagaimana dia itu mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi pertama kali dia membaca peluang bisnis, kemudian setelah itu membentuk organisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi dalam tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak orang memahami entrepreneur itu adalah jualan. Tetapi yang sebenarnya entrepreneur itu di mana seperti disampaikan oleh Dr. Misbahul Munir tadi itu adalah peluang. Contoh sederhana begini. Seorang ustadz. Kalau seorang ustadz ini entrepreneur kayak zaman sekarang ini, oh ternyata adanya Zoom. Nah, bagaimana kalau dia itu seorang ahli agama? Kenapa dia tidak buka pengajian penuntun agama melalui Zoom? Sehingga nanti ibu-ibu yang repot, yang sibuk bisa ngaji sambil jarak jauh, bisa diskusi. Umpamanya ketepatan dia itu misalnya ini ahli bidang statistik. Bagaimana dia ketika mempunyai jiwa entrepreneur bisa ngajar, bisa memberikan pelatihan, bisa menjual ilmunya itu pelatihan jarak jauh melalui Zoom misalnya. Itu bukan namanya seorang jiwa entrepreneur. Nah, ketepatan ini ada seorang santri baca Qur'annya bagus, lagunya enak. Dia punya ilmu tajwid. Kenapa tidak membuka pelatihan baca Al-Qur'an, tahsinul qiraah, beserta tajwidnya dengan pakai online? Nah, maka nanti mungkin banyak orang-orang yang di kota-kota besar yang terjebak macet ngajinya sama ustadz tadi itu. Kenapa punya jiwa entrepreneur?
Bagaimana dia itu ini peluang untuk orang-orang yang ingin belajar Al-Quran dan ada peluang ini teknologi maju untuk mendapatkan keuntungan ekonomi itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti yang saya tulis dalam buku saya, Entrepreneurship Cara Mudah Menjadi Kaya itu, orang menjadi seorang entrepreneur itu bermacam-macam. Ada dia itu karena keluarga. Jadi memang keluarga pengusaha, pamannya, bapaknya pengusaha, ibunya pengusaha, maka dia akan terus menjadi pengusaha. Kenapa? Melihat sekitarnya. Nah, atau gen usaha sudah dia ada dalam dirinya. Yang kedua, orang itu menjadi pengusaha karena berteman, karena berinteraksi. Kayaknya Pak Mas Budi ini berinteraksi dengan Pak Agus Setiawan. Lama-lama dia jadi pengusaha juga pada akhirnya dia itu. Kenapa? Karena banyak interaksi dengan pengusaha-pengusaha. Akhirnya menjadi pengusaha yang tawati. Gitu. Kemudian yang ketiga, karena dia kuliah di Fakultas Bisnis. Sehingga karena mata kuliah yang diikuti dia itu banyak bisnis, akhirnya tertarik ke dunia bisnis dan paham di dunia bisnis. Nah, kemudian yang keempat, karena dia ikut pelatihan atau ikut seminar seperti hari ini dengan ikutin seminarnya Pak Dr. Misbahul Munir, akhirnya dia tertarik untuk menjadi pengusaha. Akhirnya dia itu belajar menjadi pengusaha. Kemudian yang kelima, dia itu ketepatan dulu magang. Misalnya ketika dia kuliah, dia magang dan sebagainya. Sehingga dari magang itu dia terdorong untuk jadi seorang entrepreneur dan waktu yang sama dia memahami tentang jiwa entrepreneur. Maka tadi saya sampaikan itu tidak semua orang itu mempunyai jiwa entrepreneur itu adalah bawaan. SDM bawaan, tapi bisa karena dia itu karena keluarganya, bisa karena dia itu punya teman, bisa jadi karena dia itu kuliah, bisa jadi karena ikut seminar dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dia mempunyai jiwa besar, mempunyai keinginan menjadi seorang pengusaha, menjadi juragan bukan menjadi karyawan. Saya membayangkan saya pernah menjadi karyawan bertahun-tahun. Setelah sampai puncaknya dan saya banyak berprestasi, tiba-tiba dipecat. Nah, coba prestasi jalan ini bertahun-tahun, dipecat, tidak punya jabatan apa-apa, tidak digaji apa-apa, coba bayangkan. Itulah nasibnya jadi karyawan. Nah, coba bayangkan kalau kita menjadi seorang pengusaha, siapa yang akan mecat? Tidak ada. Itulah mungkin yang kita sampaikan itu pentingnya kita itu menjadi pengusaha gitu ya, karena kita ini akan tidak mudah akan diberhentikan oleh orang ketika dia menjadi pengusaha. Sekali lagi itulah mungkin dari saya sebagai jadi Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 88% masyarakatnya beragama Islam, masih jauh kalah dari negara-negara non-muslim seperti Brazil dan seterusnya dalam hal SDM dari masyarakat Indonesia sudah banyak yang mumpuni ya, terutama kita mahasiswa pasca sarjana, entah itu sarjana dari ekonomi syariah. Tetapi realitanya lulusan dari sarjana atau pasca sarjana ekonomi syariah ini masih belum, bahkan lulusannya masih banyak yang menganggur. Bapak Misbah dan Gus Wadud, kira-kira mungkinkah ada strategi atau ada yang perlu yang nanti bisa melahirkan entrepreneur syariah. Jadi kalau kita berkaca pada sekolah formal ya, jadi SMK itu banyak melahirkan pengusaha-pengusaha. Jadi kenapa kita tidak mencontoh seperti itu gitu loh Gus. Jadi realitanya kan banyak sekarang lulusan sarjana, pasca sarjana yang masih menganggur, padahal kita basicnya adalah di ekonomi syariah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Misbah dulu memberikan tanggapan. Ya, tadi katanya ada pertanyaan yang mau disampaikan biar lengkap kalian, Pak. Oh iya, saya bacakan. Ya, dibacakan kalian biar ini ya. Dari saya bacakan semua pertanyaan yang di chat nih. Kurniawan. Halal.
dalam mengembangkan desa tertinggal, dalam mengembangkan potensi dari pariwisatanya seperti Silo, Puger, dan berbagai desa di Jember dan Bondowoso. Dikarenakan banyak desa di beberapa kabupaten masih belum terjamah konsep pariwisata halal dari Kurniawan. Terus dari Muhammad Daniel, dalam sebuah kegiatan entrepreneur yang bisa dikategorikan entrepreneur syariah berhubungan dengan pencapaian keuntungan ini seperti apa? Terus dari Ella Nur Rahmawati, mahasiswa pascasarjana YIN, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat narasumber mengenai proses pendaftaran produk makanan halal UKM yang terbilang masih cukup banyak kendala dan prosesnya lama, sehingga untuk mendukung terciptanya halal food yang tersertifikasi masih banyak kendala. Benarkah panjangnya birokrasi menjadi kendala dalam proses sertifikasi? Lalu bagaimana strategi yang tepat untuk mempercepat proses sertifikasi tersebut? Selanjutnya dari Ika Susanti. Tadi dijelaskan bahwa yang menjadi eksportir atau produsen produk halal adalah mayoritas negara non-muslim. Pertanyaannya, bagaimana kita yang negara mayoritas muslim menilai atau tahu bahwa barang tersebut benar-benar halal, sedangkan standarisasi halal itu harus halal dari hulu hingga hilir. Mulai dari barangnya, prosesnya hingga distribusinya, seperti daging misalnya, apakah penyembelihannya sudah benar, mengikuti standarisasi halal, sedangkan mayoritas dari mereka adalah non-muslim. Itu yang yang pertanyaannya gitu, Pak. Oke, baik. Monggo. Ya. Baik, terima kasih. Saya dengan Gus Badut bersepakat membagi waktu sisa ini, walaupun pertanyaan cukup panjang ya. Mungkin hal-hal itu akan kita rangkum dalam satu jawaban, tidak satu persatu begitu ya. Baik. Yang pertama, saya terima kasih ada kritik terkait dengan lulusan ekonomi syariah yang masih banyak nganggur. Memang ini bukan saja persoalan yang dihadapi salah satu prodi yaitu yang bernama ekonomi syariah. Tapi saya katakan dunia pendidikan Indonesia itu masih berorientasi pada lulusan yang mengambil posisi sebagai karyawan. Artinya apa? Output pendidikan Indonesia hari ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu masih berorientasi pada produk karyawan. Kita merasa kalau masuk di kawasan ini sangat sempit sekali. Peluang itu sangat sempit. Karena peluang 10 saja diperebutkan berapa ribu orang. Kita harus sadar betul, posisi ini menjadi sangat sempit bagi lulusan apapun, termasuk ekonomi syariah, bila masih berorientasi pada produk karyawan. Karena memang dunia pendidikan kita masih berorientasi menciptakan itu. Nah, supaya kita terbebas dari dunia yang sempit itu, maka tema ini menjadi pancingan yang berharga bagi saudara untuk menjadi entrepreneurship yang berkarakter investor. Karena itu tidak ada kompetitornya. Itu ruang yang sangat terbuka dan Anda bisa berakselerasi dengan sangat mudah. Untuk menciptakan seperti itu, supaya menjadi investor, kalau kita dalam dunia bisnis. Nah, ini saya katakan juga, entrepreneurship syariah yang tadi ditanyakan, itu indikatornya jelas. Seorang muslim berbisnis itu belum disebut sebagai entrepreneur syariah. Kalau perilakunya masih menggambarkan tidak bermuamalah secara benar. Entrepreneur yang disebut entrepreneur syariah, yang berkarakter syariah, itu adalah mereka yang memang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Yang tadi sudah diurai dengan detail oleh Gus Badut, bagaimana bermuamalah yang benar itu. Nah, itu yang disebut entrepreneur syariah, indikatornya itu jelas. Walaupun muslim, tapi masih menipu, mereka sana sini, itu bukan entrepreneur muslim atau syariah. Itu harus Anda bedakan memahaminya.
Nah, saya katakan bahwa mengurai problem pendidikan tadi, maka rubahlah orientasi dari karyawan menjadi entrepreneur. Itu jawaban yang satu-satunya saya nyatakan paling benar. Karena apa? Entrepreneur itu dengan ruang yang sangat terbuka, ada bebas melakukan pilihan. Ya, Abid, ya. Masalahnya apa? Abid, Pak. Halo? Ya. Masalahnya apa? Kita perlu strategi penguatan berjejaring. Ada contoh-contoh yang sudah dilakukan lembaga-lembaga bisnis, seperti Short Network misalnya, yang sudah bergerak selama 25 tahun. Short Network itu membangun konfigurasi tim dan akselerasi gerakannya itu sudah sangat berbasis halal. Mereka menciptakan produk-produk yang memang mendapat sertifikat syariah. Seperti tadi disinggung, bagaimana memperoleh sertifikat syariah, maksudnya sertifikat halal. Ya. Sesungguhnya itu tidak terlalu rumit. Bahkan pemerintah hari ini melakukan gerakan subsidi terhadap pedagang-pedagang kaki lima. Kita saja yang tidak tahu informasinya masalahnya itu. Lembaga penjamin halal itu merupakan instrumen terdepan yang menjadi bagian dari operasional BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan itu sudah dijamin oleh negara. Ada ketentuan wajib bagi siapapun yang bergerak di sektor bisnis, usaha produksi dan distribusi, apalagi tadi sudah ada yang menyinggung supply chain total halal, itu bagaimana? Ya, kita di rantai pasok secara totality bagaimana? Jelas, filosofi halalnya harus jelas, operasional teknisnya harus jelas di sini indikatornya sudah bermuamalah dengan baik, hukum-hukumnya jelas. Kalau kita misalkan berbicara tentang jagal syariah, tadi ada contoh daging bagaimana bisa dinyatakan bersertifikat halal, ya penuhi semua unsur. Mulai dari menurunkan binatang untuk disimpan, lalu mau disembelih, semua itu harus berbasis syariah. Itu sudah ada penelitian dari mahasiswa kita di Pasar Sarjana itu. Jadi memang betul, dari hulu sampai hilir itu harus memenuhi unsur-unsur kaidah yang benar berdasarkan fikih. Nah, sertifikat supaya cepat prosesnya itu pertama memang harus ada pelatihan-pelatihan di bagian pendamping-pendamping itu supaya mereka tahu sebagai pengawas-pengawas halal itu atau mereka bergerak baik itu secara moral maupun terikat dengan kontrak BPJPH. Nah, kita belum banyak melakukan ini. Maka saya menginginkan sebenarnya ada pelatihan-pelatihan terkait dengan sertifikasi halal. Memang di sini aspek pengetahuan bagaimana kita melakukan proses sertifikasi masih sangat rendah. Ya, masyarakat kita masih rendah, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Kalau mereka yang sudah biasa di usaha-usaha industri dan distribusi besar, mereka sudah biasa melakukan proses sertifikasi ini. Nah, termasuk standarisasi halal tadi sudah saya singgung. Nah, saya rasa terkait dengan pariwisata itu bagaimana kita melihat. Pertama harus dilihat dari aspek regulator. Biatun. Ya. Banyak pelaku-pelaku di industri pariwisata halal ini, tapi dia tidak bersentuhan dengan regulator. Artinya pihak pemerintah yang mengatur bagaimana di situ ada lembaga yang menjustifikasi tentang atau perlindungan terhadap usaha-usaha ini. Pariwisata memang cukup luas. Bisa kita lihat misalnya ada yang mengatakan pariwisata salah satunya pantai syariah. Di Banyuwangi itu ada pantai syariah. Tapi setelah saya kaji, proses pelaksanaannya sudah tidak berbasis syariah. Jadi mereka sudah tidak melakukan satuan terpisah antara laki dan perempuan. Itu indikator awal yang bisa kita lihat. Sarananya juga tidak mendukung. Di sana mushola, masjid, dan sebagainya tidak disediakan dengan memadai. Jadi banyak variabel yang digunakan untuk mengukur apakah
sarana-sarana yang terjadi di pariwisata halal itu memang sudah memenuhi unsur-unsur syariat. Jadi ternyata memang di situ pengawasan syariah ini masih juga lemah. Unsur yang paling kita harapkan untuk menata regulasi diantaranya itu. Sehingga hanya sebagai ketok saja kadang-kadang ada yang namanya pariwisata syariah, tapi prakteknya juga belum syariah. Itu yang bisa saya sebut. Maka dari sekian pertanyaan tadi, karena ini waktunya terbatas, saya tidak bisa memberikan gambaran secara detail bagaimana konsep-konsep secara teknis, sertifikasi, itu ada mekanisme secara teratur, ya, SOP, bagaimana tahapan pertama sampai proses mendapat sertifikat halal. Kita pelajari dulu regulasi-regulasinya. Saya kira itu, saudara-saudara, bahwa kata kunci yang menjadi penutup pada forum diskusi online dari saya adalah saya kembali mengutip betapa Al-Quran luar biasa memberikan dukungan terhadap entrepreneur. Bahkan hadis yang diriwayatkan Ahmad itu juga memberikan penjelasan sangat tegas. Pilihan terbaik bagi kita untuk melakukan aktivitas hidup itu adalah berbisnis, karena 90% pintu rezeki itu dapat dilakukan melalui bisnis atau berdagang. Itu kata kunci sebagai bagian penting dari penjelasan saya. Maka mari kita bergandengan tangan. Karena apa? Hari ini Ghazwul Mu'asyirah, peperangan mutakhir yang terjadi hari ini adalah, yang pertama adalah peperangan peradaban. Peperangan peradaban sudah jelas. Kita melihat bagaimana class civilization yang dikatakan Huntington itu. Kemudian yang kedua adalah Ghazwul Iqtisad, peperangan ekonomi. Kita jelas tahu bahwa sosialis kapitalis menjadi bagian penting dari bagian yang kita anggap gagal, dan kita harus menunjukkan Islam punya kesempurnaan dalam penataan ekonomi. Yang ketiga, Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Islamisme, sekularisme, kapitalisme itu adalah bagian yang selalu mempengaruhi dalam perangan pemikiran. Dan kita tidak bicara yang terakhir, Ghazwul Abdan, perang fisik. Ya, kita tidak bicara bagaimana militer, tapi kembali kepada peperangan mutakhir. Salah satu kata kuncinya, ayo kita perkuat barisan untuk melakukan networking, membangun jaringan alumni-alumni yang berbasis pada ekonomi syariah, baik di lingkungan S1, S2 maupun S3, ini berjejaring. Kita sudah tahu integrasi antara ilmu pengetahuan, keterampilan, pembiasaan akan melahirkan apa yang disebut kredibilitas, dan itu akan mengarah kepada profesionalitas. Tahapan-tahapan itu memang wajib dan kita perlu lalui bersama. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, ini harus berjejaring. Saya kira itu untuk melahirkan entrepreneur syariah, jelas tahapan-tahapannya, dan kita mari melakukan itu secara ikhlas untuk melahirkan konsep berpikir, bersikap, dan berperilaku yang uluhiyah, yang rububiyah, dan ini menjadi bagian dari inti gerakan ekonomi syariah yang menciptakan entrepreneur sejati. Saya kira itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus, monggo Gus, mungkin ada tambahan dari Gus Badun. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Dawin ini, yang menjadi pertanyaan banyak alumni-alumni dari Fakultas Ekonomi, baik itu di YIN ya, yang di basis agama atau yang umum ya. Kenapa mereka itu tidak banyak menjadi pengusaha-pengusaha? Yang pertama, problemnya itu adalah dari kognitif ya. Jadi lebih banyak mereka itu belajar tentang teori bisnis. Jadi mulai cara menghitung, kemudian bagaimana mereka melakukan analisis kelayakan dan sebagainya.
belajar mungkin statistik, kemudian belajar akuntansi, tapi tidak dilanjutkan yang namanya afektif, punya jiwa ingin menjadi pengusaha, punya jiwa ingin menjadi entrepreneur. Nah, saya sering diskusi di kelas, terutama di PS ya, di prodi perbankan syariah itu selalu mereka, saya tanya, kamu nanti mau jadi apa? Jawabannya apa? Ingin kerja di bank. Hampir saya tidak ditemukan dia ingin punya bank. Itu tidak pernah punya pikiran begitu. Nah, itu jadi afektif mereka itu tidak punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, bisa jadi karena memang dari keluarga yang bukan pengusaha, atau dia interaksi dengan orang yang bukan pengusaha, mungkin interaksinya dengan dosen, dengan guru, mungkin dengan aktivis. Mereka sangat kecil interaksi dengan pengusaha, sehingga afektif mereka itu tidak ada ingin menjadi pengusaha. Itu menjadi itu. Nah, setelah di afektif dia tidak namanya psikomotorik ya, keterampilan. Mereka tidak punya keterampilan untuk berbisnis karena mereka tidak punya interaksi. Ketika dia itu punya PPL, sekedar PPL saja dia hanya melaksanakan kewajiban, dia 1 bulan dia aktif di tempat yang dia perintahkan, tapi realitasnya dia tidak banyak ilmu yang dia dapatkan. Jadi bagaimana cara membuka usaha, bagaimana dia itu memulai usaha, bagaimana dia itu membangun komunikasi dengan pemasok, bagaimana membangun komunikasi dengan konsumen, bagaimana dia membangun dengan pemilik, bangun komunikasi dengan pemilik. Dia itu tidak pernah dia itu melakukan komunikasi semacam itu. Maka karena itu dia itu yang terjadi, maka dia itu tidak punya kemampuan untuk menjadi pengusaha. Maka karena itu kalau ingin melahirkan ini menjadi pengusaha seperti yang dilakukan oleh KKMI ya, apa yang terjadi? Maka hanya sekian persen ada di bangku, harus sekian persen ada di lapangan. Maka nanti itu kuliahnya bukan di kampus lagi, mungkin kuliah nanti itu ada di Alfa, mungkin kuliahnya mungkin ada di Indomaret, mungkin kuliahnya mungkin ada di Matahari. Mungkin kuliahnya itu semacam itu yang terjadi nanti. Maka itu nanti akan melahirkan jadi pengusaha-pengusaha handal. Karena apa? Karena pengusaha itu tidak dilahirkan itu dari bangku sekolah. Lihat pengusaha handal itu rata-rata itu adalah orang lapangan, bukan orang-orang bangku ya. Maka melihat banyak orang jadi pengusaha handal itu secara formal pendidikannya bukan dari ekonomi. Saya membayangkan adik saya yang nggak mau sekolah 1 itu, dia pendidikannya itu formalnya itu hanya MI, tapi dia menjadi kontraktor yang sukses mengalahkan kakaknya yang doktor itu. Ya, itu kenapa? Karena itu tadi itu lebih banyak itu adalah afektifnya itu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang standar halal. Tadi itu negara-negara eksportir makanan halal ke negara-negara muslim itu harus mendapat sertifikasi dari majelis ulama setempat. Yang ditiru itu adalah kriteria-kriteria ada halal, kemudian di situ tuh akan ada label halal. Misalnya Amerika ada lembaga yang memang memberi sertifikasi. Misalnya kayak India ada lembaga yang mensertifikasi, juga Brasil juga begitu. Maka kalau dia ternyata belum dia mendapatkan label, maka dia tidak terima sebagai yang halal. Nah, kemudian yang ketiga tentang pelaku-pelaku bisnis itu ya tadi yang dia mempunyai jiwa entrepreneur yang tinggi, kemudian dia mempunyai keterampilan sebagai seorang entrepreneur, kemudian itu diantaranya dia itu berani memulai, kemudian setelah itu berani menanggung risiko, kemudian berani kerja keras, beda dengan seorang guru, mungkin masuk jam 7, jam 2 pulang, tapi namanya entrepreneur 24 jam, kayak jadi kiai. Jadi kiai itu orang mengira enak, 24 jam kerjanya, tengah malam dibanguni, tengah malam ada yang nangis dan sebagainya, kita harus siap itu semua. Itulah mungkin dari saya sebagai tambahan, karena waktunya sudah ini, mungkin kita bisa bertemu di lain hari. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya ada yang saya simpulkan bahwa untuk menjadi pengusaha itu tidak cukup hanya niat saja. Nanti kalau hanya niat jadi pengusaha, nanti jadi pengusaha nawaitu namanya. Pengusaha nawaitu hanya niat jadi pengusaha.
tadi oleh Gus Wadur disampaikan bahwa kita juga lingkungannya harus lingkungan pengusaha. Kalau lingkungannya kalian politisi ya jadi politisi, lingkungannya dosen ya jadi dosen, kira-kira begitu. Cuman memang disampaikan oleh Pak Misbah bahwa ini sudah disampaikan berkali-kali bahwa pintu rezeki itu 9 diantaranya adalah pengusaha. Di pengusaha yang sukses dan barokah. Marilah kita tutup acara kali ini dengan bacaan